Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Tema renungan pada pagi hari ini adalah irama. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mendengar kata irama ini pasti hubungannya dengan musik. Irama kalau di dalam arti yang sebenarnya adalah gerak musik yang berjalan teratur yang tidak tampak dalam lagu, namun terdengar sangat indah ketika akan dialunkan. Dalam bahasa Yunani, ritma dipakai kata ritmos yang memiliki arti suatu ukuran gerak yang simetris dan yang teratur. Ini adalah contoh irama yang tidak beraturan atau yang tidak enak untuk didengar. Dan ini adalah contoh irama yang teratur. Dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi pada seseorang yang datang pada Tuhan oleh karena iman adalah orang yang mati tetapi bangkit dengan kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Taurat menuntut kematian bagi mereka yang melanggar. Yesus adalah kematian yang pertama karena Taurat, sebab Dia menggantikan kita. Apabila mau melepas Taurat, maka kita pun harus mati seperti Yesus. Bangkit dan bersatu dengan Kristus. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 meluaskan pengertian pada ayatnya yang ke-19. Di dalam bahasa Inggris dipakai kalimat I am crucified with Christ, with Jesus. Paulus telah mati terhadap Taurat karena disalib bersama Yesus. Sama seperti Paulus yang membuat statement, bukan aku lagi tetapi Kristus yang di dalam aku. Hidup kita sekarang ini bukanlah produk sendiri, tetapi kehidupan yang semuanya di dalam Kristus. Kristus yang bekerja di dalam kita semua. Kristus yang hidup di dalam kita akan mengatur kehidupan kita. Seperti irama yang teratur, yang ketika dialunkan akan terdengar indah karena teratur. Kristus akan mengatur ukuran kehidupan kita dengan firman Tuhan. Yesus diumpamakan seperti komposer yang menciptakan suatu lagu, suatu alunan melodi yang akan terdengar indah ketika dialunkan. Sang komposer pastinya sudah mengatur semua nada-nada dan alunan-alunan irama-irama yang pada akhirnya ketika dialunkan terdengar indah dan harmonis. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin terkadang tanpa kita sadari, hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan yang memiliki irama-irama yang tidak beraturan. Karena kehidupan yang kita lakukan, kehidupan yang kita lalui sehari-hari, kehidupan yang dipimpin dengan keinginan daging. Tentu hal ini tidak enak didengar oleh Tuhan sebagai komposer di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, di situ mengatakan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ketika kita mati
bersama-sama dengan Yesus, maka hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Sebab Kristus hidup di dalam kita. Dialah yang akan mengatur setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dialah yang akan mengatur setiap apa yang akan keluar dari setiap perkataan-perkataan kita. Bahkan apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu biarlah hidup kita dipimpin dengan roh. Jangan dengan daging. Sebab kalau dengan keinginan daging, tentu akan terdengar alunan irama yang tidak beraturan. Seperti definisi dari irama. Mungkin orang lain tidak melihat atau tidak mendengar apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu, Dia yang mendengar setiap seruan kita. Dia yang melihat setiap perbuatan kita, tindakan kita. Terlebih lagi kalau tindakan itu kita dasari lewat pimpinan roh. Sebab yang berasal dari roh akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi akan menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah hidup kita ini akan terus membuat irama-irama yang indah. Irama-irama yang teratur didengar oleh Allah sebagai komposer di dalam kehidupan kita, agar hidup kita dapat melihat dan dapat terlaksana setiap rancangan-rancangan Allah yang penuh damai sejahtera, yang indah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.